Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap penerapan self-leadership pada dewasa awal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hilesya Winasari dan rekan saya yang bernama Raihana Intan Aryani, Sakina Nabila, dan juga Vanessa Nadia Putri. Latar belakang dari penelitian kami yaitu adalah pada observasi yang telah kami lakukan dalam melihat perilaku kepemimpinan pada mahasiswa Universitas Islam Riau tentang bagaimana memotivasi diri, memahami kemauan diri, dan mengenali perasaan diri sendiri masih cukup kurang dan merasa tidak mampu untuk mengenali apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Maka dari itu, kami mengambil variabel tentang self-leadership, yang mana dalam self-leadership ini ada pemahaman yang baik tentang siapa diri kita, apa tujuan kita, apa yang bisa kita capai. Selain itu juga mampu mengendalikan emosi dan perilaku dalam perjalanan menuju sukses. Karena pada tahap perkembangan remaja awal ini, seringkali permasalahan untuk memahami dan memimpin diri sendiri itu menjadi permasalahan yang kian terjadi pada mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian kami adalah untuk mengkonstruksi skala psikologi mengenai self-leadership pada dewasa awal. Manfaat penelitian kami yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yang mana dengan adanya laporan ini diharapkan dapat membantu dalam seseorang untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, sekaligus memperkuat kepercayaan diri, pengembangan sumber daya manusia yang menekankan kepemimpinan diri, dedikasi tugas, dan sebagai landasan untuk studi di masa depan. Adapun manfaat praktisnya yaitu sebagai bahan kajian dalam rangka memberikan masukan bagi para remaja khususnya dewasa awal dalam pembentukan karakter melalui self-leadership. Adapun landasan teori kami yang pertama yaitu menurut Simon ini mengenali suatu pola perilaku dan mampu memperoleh kesadaran diri tentang mengapa dia bertindak seperti itu. Dengan kesadaran ini, ia mampu membuat kesadaran perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Kesadaran diri muncul pada kemampuan untuk memprediksi perilaku pribadi dan mengendalikannya saat dibutuhkan atau diinginkan. Ini kami ambil dari buku Self Leadership 12 Powerful Mindset and Methods to Win in Life and Business by Andre Bryan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori selanjutnya. Menurut Houghton, self-leadership merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengawasi, dan memotivasi dirinya dalam pola pikir ataupun perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Self-leadership adalah gabungan dari aspek kognitif yang meliputi proses yang dilakukan untuk mempengaruhi dan memotivasi diri, dan aspek perilaku yang merupakan proses yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola perilaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa self-leadership adalah suatu usaha mempengaruhi diri sendiri untuk dapat mengarahkan diri agar dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian, menurut Rosiman, karakteristik kepemimpinan diri adalah memahami, mengelola diri, dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Kemampuan memimpin diri menurut Connor adalah dengan adanya kesadaran diri, mengarahkan diri, mengelola diri sendiri, dan penyelesaian pencapaian terhadap diri sendiri. Bentuk kepemimpinan diri adalah salah satu cara dalam proses memimpin orang lain secara lebih efektif. Selanjutnya adalah aspek self-leadership. Menurut Connor, mengungkapkan aspek self-leadership adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri, self-awareness. Yang kedua, pengarahan diri, self-direct. Yang ketiga, pengelolaan diri, self-manage.
Dan yang keempat adalah pencapaian diri atau self-accomplishment. Nah, selanjutnya indikator dari self-leadership. Pada aspek kesadaran diri, indikatornya adalah mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri, dan yang ketiga ada mempunyai sikap mandiri. Nah, selanjutnya pada aspek pengarahan diri, indikatornya adalah inisiatif, otonomi, fleksibilitas, dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga pada aspek pengelolaan diri, indikatornya adalah selalu berpikir positif, kontrol diri, dan mengembangkan potensi diri. Nah, dan yang terakhir ada pencapaian diri, indikatornya adalah percaya pada diri sendiri, disiplin, dan ingin terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Di sini definisi operasionalnya adalah kepemimpinan diri atau self-leadership adalah di mana seseorang mampu untuk mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di mana proses yang ada di dalam diri seseorang untuk meningkatkan motivasi diri dan mengarahkan dirinya untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain. Baiklah, saya di sini akan menunjukkan metode penelitian yaitu populasi. Populasi yang kami ambil adalah seluruh mahasiswa aktif pada jurusan psikologi pada angkatan 2021 di Universitas Islam Riau dengan berjumlah 262 orang. Lalu sampel yang kami gunakan adalah berjumlah 70 orang yang telah ditentukan peneliti dari rumus Solvin. Teknik sampel yang kami gunakan ialah N sama dengan N pangkat besar per 1 tambah N dalam kurung E pangkat 2. Di sini N besar itu adalah jumlah populasi per 1 tambah M jumlah populasi lagi dan dalam kurung 10%. Karena kami mengambil tingkat presisinya itu 10%. Karena mengapa kami mengambil 10%? Karena jumlah populasi yang kami ambil tidak melebihi dari 1.000 orang. Jadi di sini sudah didapatkan 262 per 1 tambah 262 dalam kurung 0,1 pangkat 2. Di sini mendapatkan 72 orang pada sampel. Lalu selanjutnya ada blueprint. Di sini kami mendapatkan aspek kesadaran diri dengan indikator mengenai perasaan dan perilaku diri sendiri dengan bobot 5%. Lalu ada mempunyai sikap mandiri, mendapat bobot 5%, dan membuat keputusan dengan tepat, mendapat bobot 10%. Lalu pada aspek pengarahan diri, dengan indikator inisiatif, mendapat bobot 10%, otonomi 10%, fleksibilitas 5%, dan tanggung jawab 10%. Lalu pada aspek pengelolaan diri, dengan indikator kontrol diri, yaitu dengan bobot 5%, dan mengembangkan potensi diri dengan bobot 5%. Lalu yang terakhir ada aspek pencapaian diri. Indikator percaya kepada diri sendiri mendapat 10%, disiplin 5%, dan ingin terus belajar dan berkembang mendapat bobot 20%. Di sini kami menentukan bobot itu dari uji bahasa yang telah kami sebar pada 20 orang di kelas penyusunan skala psikologi kelas A di UIN. Lalu pada validitas, pada ukur ini, peneliti menggunakan validitas isi dengan uji coba instrumen yaitu kepada 20 subjek secara acak. Konsep validitas pengacu pada kelayakan dan ketepatan pada hasil pengukuran. Di sini diambil dari Azwar 2012. Dalam melakukan uji validitas, peneliti menggunakan pendapat ahli atau bisa disebut prinsip expert judgment. Peneliti telah meminta bantuan kepada teman-teman pada mata kuliah penyusunan skala psikologi kelas A untuk menganalisis apakah materi dan bahasa yang digunakan oleh peneliti sudah sesuai dengan skala yang digunakan. Baru kami akan menyebar dengan kuesioner. Lalu selanjutnya ada reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis data di samping dengan skor reliabilitas adalah 0,735, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable sebagaimana yang tertera pada tabel di sampingnya. Lalu kemudian ada uji bahasa. Subjek berjumlah 20 orang dengan jumlah item sebanyak 62 item. Setelah melakukan uji validitas dari data yang telah diperoleh, hasil 62 item hanya 28 item yang lolos dari uji validitas. Kemudian ada tryout. Subjek berjumlah 72 orang dengan item sebanyak 28 item. Lalu kemudian terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari data yang telah diolah, memperoleh hasil bahwa item yang telah terpilih melalui seleksi mendapatkan hasil yang reliable, di mana mendapatkan nilai 0,735. Dan dari data yang ada di atas, terlihat bahwa dari 28 item yang telah terpilih, seleksi terdapat 14 item yang memiliki skor di atas 0,3, sedangkan 14 item lagi mendapatkan skor di bawah 0,3. Dan dari skala ini, kami memiliki sampel sebanyak 72 subjek yang berpartisipasi. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.